Oke, malam Bang. Ya, Bang, tanggapannya Bang sebagai praktisi hukum bagaimana melihat kisruh donasi Agus dan Novi nih Bang? Seperti apa Bang? ya, yang pertama memang saya sangat sayangkan dari Agus ya, artinya menyikapi persoalan ini sampai berujung pada laporan polisi ya. Padahal sebenarnya kalau Agus ini menyadari situasi dan kondisi dia ya, menurut hemat saya tidak perlu sampai laporan polisi. Nah, kenapa saya katakan tidak perlu laporan polisi? Karena dalam peristiwa ini ya, Agus lah yang meminta bantuan oleh kepada Novi ya, untuk bisa mendapatkan bantuan melalui yayasan. Nah, alhamdulillah artinya simpati masyarakat sampai angka 1,5 M ini kan artinya simpati masyarakat itu sangat besar ya. Keprihatinan masyarakat terhadap kondisi Agus ini sangat besar. Nah, sehingga muncullah sampai dengan angka 1,5 M. Nah, memang ya dalam perjalanan ya, ada pertanyaan ya, keingintahuan dari Novi selaku pengurus yayasan terkait dengan mutasi rekening. Tapi sebelum itu memang Novi ini saya mendengar dari percakapan dia di salah satu podcast itu, dia sempat bertanya kepada istrinya kan, berapa uang yang sudah masuk. Nah, dijawab sama istrinya sekitar 500. Nah, kemudian begitu ada mutasi ternyata terlihat ada 1,5 M. Perbedaannya hanya 1 hari. Nah, akhirnya dari pihak Novi ya selaku pengurus yayasan ya ada kecurigaan, ada kebohongan di situ karena bedanya cuma 1 hari, 500 dari 1,5 M. Nah, artinya di sini Agus dan keluarganya ya kelihatannya tidak mampu membangun kepercayaan berdasarkan kejujuran. Akhirnya apa? Timbullah prasangka buruk dari pihak Novi. Apalagi ada aliran dana, ternyata ada yang keluar ke rekening yang peruntukannya tidak digunakan untuk pengobatan. Nah, artinya di sini muncullah permasalahan karena tidak jujur, akhirnya prasangka buruk muncul. Nah, barulah perkara ini seperti ini. Bang, apa benar Bang donasi yang berasal dari masyarakat dan sudah masuk ke rekening Agus menjadi sah milik Agus Bang? Sehingga penggunaannya yang suka-suka Agus mau dibuat apa dulu gitu Bang? Nah, terkait dengan uang yang sudah masuk ke rekening Agus ini, saya kebetulan ya memiliki pendapat ya agak berbeda nih sama Bang Paris ini. Nah, uang yang masuk ke rekening Agus itu ya bukan mutlak 100% milik Agus ya. Kenapa saya katakan bukan mutlak 100% milik Agus? Karena apa? Ada persyaratan penggunaan terhadap uang itu. Jadi ketika uang itu masuk rekening Agus ya, melekat nih, ada kewajiban yang melekat terhadap penggunaan uang tersebut. Apa persyaratan yang melekat terhadap penggunaan uang tersebut? Ialah digunakan untuk pengobatan. Di luar daripada pengobatan itu tidak boleh digunakan kecuali uang itu digunakan demi kelancaran penyembuhan. Contohnya digunakan untuk Grab, untuk makan saat ngantar Agus, atau biaya-biaya yang timbul demi penyembuhan, itu masih diterima. Nah, kalau seandainya uang itu digunakan untuk bayar hutang, untuk membeli sesuatu yang jauh dari tujuan pengobatan, ini menurut pendapat saya tidak bisa. Artinya secara garis besar uang yang masuk rekening Agus itu ya, yang sudah didonasikan ke Agus, tidak semau-maunya digunakan. Artinya banyak orang berpendapat ya terserah Agus dong, Agus mau beli apa, mau digunakan apa, tidak bisa begitu. Karena ingat, ini donasi bukan sedekah. Ya, kecuali kalau seandainya seperti kita pergi ke lampu merah, ada pengamen, ada pengemis. Nah, ketika kita memberikan uang tersebut, kita kan nggak tahu dan tidak bisa memaksa orang untuk wah jangan-jangan uang ini dipakai untuk bayar utang. Itu bukan urusan kita, ya.
memang kita berharap uang yang kita berikan kepada pengemis atau kepada pengamen digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi andai kata dia gunakan untuk judi, bisa nggak si pemberi mempermasalahkan kepada pengamen dan pengemis? Nggak bisa. Nah, kalau ini beda, ini donasi yang sejak awal dikatakan untuk penyembuhan. Nah, sehingga orang bersimpati memberikan, ya, para donatur ini memberikan nih dananya. Dan perlu diingat, ya, semua donatur, ya, di antara donatur yang sudah memberikan sumbangannya, mendonasikan uangnya, kan tidak semuanya itu orang kaya semua. Bisa jadi jangan-jangan kehidupan dia di bawah Agus kan. Nah, cuma kalau seandainya orang berpendapat bahwa donasi itu bisa digunakan semaunya Agus, itu namanya bukan donasi, itu sedekah. Bang, terkait pengembalian uang donasi Bang yang sudah sempat masuk ke rekening Agus dan kemudian sudah ditransfer kembali oleh Agus ke rekening Yayasan Novi ini Bang. Versi Agus kan dia dipaksa dan diancam Novi. Versi Novi itu kesadaran dari Agusnya sendiri mentransfer kembali. Dari Abang sendiri melihatnya siapa nih Bang? Ya, kalau saya melihatnya, ya, sepanjang penglihatan saya berita yang beredar, kalau menurut saya, kalau rekening itu sudah berpindah ke yayasan, menurut saya tidak mungkin ada pemaksaan, ya. Tidak mungkin ada pemaksaan. Karena apa? Karena proses pemindahan dana itu tidak semerta-merta antara Agus dan pihak yayasan. Ada pihak bank, ada tangannya, terus ada keluarganya yang mengarahkan datang ke bank, yang menyaksikan. Nah, kalau seandainya ada perbuatan tidak pidana di situ, tidak pidana itu harus bisa dibuktikan. Namanya kalau pemaksaan itu ada gerakan-gerakan, ya, gerakan-gerakan yang seolah itu mengancam, pemaksaan. Nah, itu kalau seandainya orang datang ke bank, janjian dulu jamnya, ya, setelah itu ngisi angkanya dan lain sebagainya. Nah, kemudian berpindahlah. Di situ kan ada orang bank. Kalau seandainya situasi dan kondisinya nih terlihat seolah-olah Agus ini seperti orang dipaksa, seperti orang diancam, itu bank juga bisa jadi menolak dong. Kenapa? Karena kan ada bagaimana seorang customer datang ke bank, kemudian dengan raut muka kan, atau dia dalam keadaan terancam, saya rasa mungkin bank juga akan menolak itu kan. Karena pasti ditanya, Bapak, apalagi dia kondisi dia tidak bisa melihat, pasti orang bank bertanya, kan, Bapak ini kan tidak bisa melihat kan, atau istrinya dari situ, ini pemindahan dana loh dari rekening Agus ke rekening ini, apakah disetujui? Pasti nanya dia kalau seandainya Agus ini terlihat namanya gagap dan gugup gitu. Saya rasa kalau seandainya dikatakan bahwa ada pemaksaan, ada pengancaman, saya rasa tidak mungkin lah itu. Oke Bang, artinya Agus waktu mendapatkan donasi ternyata menggunakan awalnya bukan buat pengobatan dulu, malah talangin bayar utang si Wawanya, dan itu menurut Abang kurang ini ya Bang ya, kurang setuju ya Bang ya? Iya, ya itu justru yang saya sampaikan tadi kan, peruntukan awal sebelum Agus ini mendapatkan bantuan donasi, ya, artinya kan ada percakapan dulu sampai ada yang sekarang lagi ramai ini kan, ada yang selalu orang mengatakan Agus sedih banget, ini kan artinya di situ lah peristiwa seperti itulah yang kemudian dan membuat simpati masyarakat ini besar sampai muncul angka 1,5 M ini kan. Nah, kalau seandainya digunakan kemarin ini, ya, saya melihat di podcast itu ada 98 juta yang masuk ke rekening saudaranya gitu kan, apalagi peruntukannya katanya untuk bayar rumah. Ya ini kan menurut saya sangat tidak terpuji gitu kan, apa hubungannya? Nah, kalau bicara masalah kepentingan sama keluarganya, ya bisa jadi yang ini saudaranya mungkin butuh sekian, ada lagi transfer katanya masuk ke ini lagi kan, ada 50 juta lagi, ada 250 juta lagi katanya. Nah, kalau seandainya bicara masalah orang ini berjasa sama saya, ya saya sendiri pun kalau bicara masalah orang berjasa sama saya, banyak sekali orang berjasa sama saya. Ada saudara, ada tetangga, ada teman baik, ada teman akrab, semuanya bisa berjasa. Nah, kalau seandainya ini dibenarkan, ya, hal seperti ini ternyata dibenarkan,
terserah Agus untuk menggunakan ke siapa saja. Ya jangan-jangan bisa jadi uang yang segitu banyak itu bisa habis untuk memberikan orang yang berjasa buat Agus gitu. Ini menurut saya sangat tidak elok dan sangat tidak terpuji seandainya uang yang awalnya peruntukan penyembuhan digunakan untuk kepentingan lain, apalagi sangat jauh dari tujuan penyembuhan. Bang, walaupun dikirimnya ke rekening Agus dulu ya Bang ya? Ya. Langsung gitu rekening Agus Bang. Ya ini kan kalau saya melihat dari pernyataan si Tenopi itu ya. Jadi memang pada saat disampaikannya, diiklankan lah ya, dikabarkan bahwa ada donasi, rekening itu kan ada 2, yayasan sama rekening Agus itu kan. Ya mungkin biasanya memang kalau saya juga sebagai donatur, kalau saya dikasih pilihan antara rekening yayasan sama rekening orangnya langsung, orang akan memilih nih. Ya, mendingan saya kasih langsung ke rekening orangnya, karena orang mungkin berpendapat biar sampai ke orangnya langsung, begitu kan. Nah terkait dengan apakah Nopi ini memberikan nomor rekening itu ada kesalahan, menurut saya nggak kesalahan. Jadi itu kan pilihan ya, pilihan. Sekali lagi begini, walaupun uang itu masuk rekening Agus ya, sekali lagi saya tegaskan, tidak mutlak uang itu milik Agus dan sebebas-bebasnya digunakan untuk apa saja. Ya. Karena nomor rekening Agus itu ya bergandengan dengan yayasan terkait dengan donasi untuk penyembuhan. Nah, jadi sekali lagi bukan berarti masuk rekening Agus itu langsung milik pribadi. Bukan itu, karena pilihan, boleh nyumbang di yayasan, boleh juga nyumbang di rekening Agus. Artinya masih terkait dengan yayasan kan gitu. Tapi Bang, dari pihak Novi kan tidak mencantumkan nama yayasan Novi di pengiriman donasi nih Bang. Gimana? Tidak mencantumkan nama yayasan Novi di pengiriman donasi. Di pengiriman donasi? Iya. Maksudnya orang lain ngirim ke Agus tidak? Enggak, maksudnya kan Novi enggak mencantumkan nama yayasan Novi nih Bang saat yang donasi itu. Jadi langsung ke Agus nih Bang, itu kenapa Bang? Kan dia dua rekening katanya. Tapi kan yang terakhir yang dari Densu itu kan langsung ke Agus Bang. Iya, ya memang ya gini, maksudnya gini. Kenapa tidak mencantumkan nama yayasan? Jadinya kan nggak seribet ini mungkin Bang. Kalau saya dengar kemarin itu kan Nopi sempat bilang gini, saya cantumkan 2 rekening katanya, rekening yayasan sama rekening Agus. Nah, jadi ada dua rekening itu kalau saya tidak salah dengar ya. Benar. Saya masukkan rekening yayasan sama rekening Agus. Nah terkait gini, sebenarnya begini ya. Kalau saya melihatnya begini, kalaulah umpamanya ya dalam perjalanan atau awal perjalanan atau selama perjalanan ternyata memang rekening Agus ini ya disampaikan ke masyarakat untuk mendonasi ya. Sebenarnya ini bukan permasalahan kita mencari bahwa celah, oh ini kan rekening Agus langsung, bukan mencari itu. Tapi sebenarnya ya dari hati ya yang paling dalam, dari lubuk hati yang paling dalam nih, memang ya ada undang-undang yang mengatur, yang memaksa kita dari luar. Nah, undang-undang yayasan, undang-undang ini banyak lah. Tetapi ada etika yang mengatur kita dari dalam. Nah, jadi dari diri kita ini sebenarnya ada etika yang mengatur kita dari dalam, mau digunakan atau tidak digunakan. Nah, kalaulah umpamanya ketika dalam suatu acara tiba-tiba Tenop ini menyampaikan silahkan yang mau donasi ke rekening Agus. Nah, padahal sebelumnya sudah ada rekening juga yayasan. Nah, sekali lagi jangan peristiwa seperti ini justru digunakan alasan bahwa sebenarnya uang ini masuk ke rekening Agus sudah mutlak milik Agus 100%. Nah, jangan dijadikan alasan seperti itu. Jadi haruslah diakui, ya, artinya Agus juga harusnya legowo ya. Agus dan keluarganya harusnya legowo. Legowo ya. Yang pertama menyampaikan uang itu benar nggak untuk dari donasi. Nah, kalau dia menyadari uang ini memang berasal dari donatur ya, kepada Agus untuk penyembuhan, ya sudah, monggo dijawab aja bahwa uang ini benar kami terima untuk penyembuhan pengobatan mata. Sudah selesai gitu aja. Jadi nggak perlu Agus dan keluarganya mencari alasan pembenaran terkait dengan penyimpangan penggunaan uang yang ada di rekening Agus. Bang Agus sama Bang Farad sendiri kan merasa nggak ada kesempatan tertulis terkait donasi yang masuk ke rekening Agus. Jadi Agus ya merasa terserah dia mau pakai buat apa gitu Bang. Nah ini menurut saya pendapat yang keliru ya.
tidak ada perjanjian tertulis. Ya, ingat nih, ada perjanjian tertulis, ya, ada perjanjian tidak tertulis. Perjanjian tertulis itu memang ya mengikat kedua belah pihak. Ya. Tetapi ada juga di Indonesia ini ada budaya ya, ada di suatu wilayah yang memang perjanjian itu tidak tertulis, tetapi ini diakui. Contohnya begini, kalau saya manggil orang yang lebih tua daripada saya nih, ya, atau umpamanya saya bilang lah, umpamanya kamu, orang yang lebih tua saya panggil namanya, boleh nggak? Nggak, secara etika nggak baik gitu. Tetapi diakui. Nah, jadi sekarang begini, kalau memang ada pendapat orang mengatakan bahwa kan tidak ada perjanjian antara Agus dan Novi sehingga suka-sukanya Agus, ya kalau menurut saya gampang aja, sekarang laporin aja Novi itu. Berarti dia melakukan penggelapan dong. Bisa nggak dilaporkan Novi itu melakukan penggelapan atau penipuan? Nggak bisa. Kenapa? Yayasan itu menguasai uang bukan untuk dimiliki, tapi untuk mengawasi penggunaan uang tersebut. Nah, kalau penggunaan uang tersebut digunakan untuk penyembuhan, yayasan tidak boleh menahan uang itu. Nah, jadi harus dipelajari dulu kenapa yayasan berani menguasai uang itu dan meminta uang itu, karena yayasan punya tanggung jawab terhadap penggunaan uang donasi tersebut. Itu walaupun tidak ada perjanjian secara spesifik. Inilah hebatnya orang Indonesia, ya. Orang Indonesia itu banyak sekali ketika melakukan kegiatan kemanusiaan, kegiatan sosial, tidak perlu perjanjian tertulis. Kenapa? Karena kegiatan sosial, kegiatan kemanusiaan, kadang-kadang kita langsung aja, silakan menyumbang ke si A, rekeningnya si A, silakan langsung. Tapi yang penerima uang donasi tersebut, ya harus tahu diri. Kalau dia diberikan uang donasi, ya gunakanlah untuk sesuai dengan perjanjian awal. Nah Bang, makanya kan Agus melaporkan Novi karena merasa diancam Novi buat mengembalikan donasinya Agus nih Bang, tanggapannya? Ya kalau menurut saya begini ya, sekali lagi saya katakan begini, kalau Agus tidak bisa memahami situasi dan kondisinya dia, menurut saya nanti ya sanksi sosial terhadap Agus semakin buruk. Harusnya dia bisa introspeksi, kenapa masyarakat sekarang berbalik arah, yang tadinya simpatis sekarang memaki. Harusnya dia menyadari posisi dia sebagai apa, posisi yayasan sebagai apa. Dia adalah orang yang butuh bantuan, yayasan adalah orang yang membantu dia agar bisa mendapatkan bantuan. Apakah pantas ya? Ini saya kaji dulu dari permasalahan etika, moral, dan sosialnya. Apakah pantas orang yang tadinya minta bantuan dengan kalimat tadi yang saya ulangi, mohon bantuan Novi, katanya Agus sedih banget, itu kan sudah beredar kemana-mana tuh. Nah sekarang orang ini dilaporkan ke polisi. Nah apakah Agus tahu akibat kalau seandainya laporan polisi ini kan bisa mengakibatkan orang masuk penjara. Nah orang yang masuk penjara ini kalau seandainya masuk penjara orang yang pernah membantu dia. Ini saya dari etika dulu ya, saya nilai dulu. Nah, tapi secara hukum menurut saya ya, laporan terhadap Novi ya sebagai pengurus yayasan, menurut saya baik pencemaran nama baik maupun pengancaman atau pidana lain, menurut saya tidak ada unsur tindak pidananya. Ya, tidak ada unsur tindak pidananya. Kenapa? Sekali lagi saya katakan, Novi menguasai uang tersebut, ada nggak haknya? Ada. Kemudian, apakah tujuan Novi menguasai uang untuk dimiliki? Tidak. Apa fungsi dia menguasai uang itu? Mengawasi penggunaan uang tersebut. Kenapa? Karena dia adalah pengurus yayasan. Pengurus yayasan yang sejak awal bersama Agus menyampaikan terkait dengan musibah yang dialami. Kecuali Novi itu pengurus yayasan yang lain yang tidak ada hubungan dengan Agus. Nah ini bisa jadi bermasalah. Ya, sekali lagi saya katakan begini ya, Novi selaku pengurus yayasan tidak dapat dipidana. Tapi kalau laporan ya silakan aja, laporan kan bisa aja diterima. Tapi menurut saya tidak memenuhi unsur tindak pidana. Bang, kenapa sih abang membela Novi ini Bang?
Saya bukan ngebela Novi ya. Saya artinya gini, saya dimintai pendapat hukum ya terkait dengan peristiwa, saya harus menyampaikan secara objektif. Nah, jadi kemarin juga di TikTok itu saya diundang kan, tiba-tiba saya terima, saya diminta pendapat. Bagaimana Bang pendapat Abang tentang Novi versus Agus? Nah, saya tidak mau memberikan pendapat karena pada saat itu saya pikir saya nggak tahu masalahnya. Nah, beberapa kali saya dimintai pendapat, akhirnya saya cari tahu peristiwanya seperti apa. Nah, ketika saya sudah mengetahui permasalahannya, sehingga saya mengeluarkan pendapat hukum saya. Nah, artinya pendapat hukum saya ini sekali lagi, saya tidak membela Novi, saya juga tidak membela Agus. Pendapat hukum saya ini yang saya analisa dari peristiwanya dari awal sampai akhir yang saya pahami. Nah, saya akan memberikan pendapat hukum saya. Nah, kemarin juga begitu saya mengeluarkan pendapat hukum saya, yang mungkin ya menurut penilaian orang saya membela Novi, padahal ini pendapat hukum saya netral saya dalam hal ini netral. Tetapi memang pendapat saya itu ya mungkin menguntungkan Novi, karena apa? Ya faktanya seperti itu. Dan perlu saya tegaskan ya, pernyataan hukum saya boleh dicek jejak digital saya. Pernyataan hukum saya pastikan, saya bertanggungjawabkan kepada diri saya bertanggungjawabkan kepada keluarga saya bertanggungjawabkan juga kepada masyarakat, dan saya bertanggungjawabkan terhadap hukum itu sendiri. Nah, yang penting lagi nih, saya bertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya pendapat hukum saya itu saya bertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi jangan menganggap saya ini membela Novi, kena mungkin ada sesuatu, enggak. Saya tidak kenal Novi. Ya, saya sekali lagi saya memberikan pendapat hukum saya berdasarkan fakta-fakta yang ada dan saya bertanggungjawabkan. Bang, kini muncul juga petisi kembalikan donasi Agus yang sudah ditandatangani lebih dari 140.000 orang, Bang. Nah, saya jujur aja ya saya juga orang yang setuju ketika petisi ini muncul. Kenapa saya katakan setuju? Jadi andai kata saya di pihak donatur ya, orang yang memberikan donasi, mungkin kalau seandainya uang itu sudah habis digunakan, ya secara hukum agama nih ya, ketika kita berbuat baik, orang itu mau menggunakan uang kita untuk apa, itu bukan urusan kita. Artinya perbuatan baik tetaplah dengan pahala yang baik. Tetapi ketika dalam perjalanan kita mengetahui nih, jadi kan sekarang donatur-donatur itu mengetahui ternyata ada penyimpangan penggunaan donasi tersebut. Nah, artinya petisi ini muncul dalam upaya mencegah ya. Petisi ini muncul dalam upaya mencegah penggunaan uang donasi digunakan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Apa itu peruntukannya? Penyembuhan. Nah, menurut saya setuju. Petisi ini muncul agar apa? Agar mencegah uang itu bisa diambil kembali dan digunakan benar-benar untuk kemanusiaan. Mungkin ya saya rasa juga bukan Agus satu-satunya orang yang perlu dibantu. Artinya banyak juga Agus-Agus yang lain kan. Ya mungkin yayasan bisa menggunakan dengan orang yang tepat, dengan cara yang benar, ya artinya bagus ya. Kalau memang uang itu bisa masuk ke rekening yayasan kembali, kemudian muncul petisi, nah, akhirnya ya bisa digunakan tepat sasaran. Bang, terbarukan kisruh pengacara Agus sempat menyatakan Novi diduga pakai narkoba gitu, Bang, dan Novi langsung tes narkoba, hasilnya negatif. Ya. Nah, emang kebetulan pengacara Agus ini itu sahabat saya itu. Ya, Erdila itu sahabat saya, teman baik saya. Saya sering komunikasi sama dia. Nah, cuma dalam hal ini sekali lagi saya memberikan pendapat hukum saya ya, sesuai dengan fakta yang ada. Kalau seandainya sampai sahabat saya ini ya, pengacara Agus ini melebar ya, mengatakan bahwa Novi ini ya, menceritakan bahwa dia ada temannya yang diajak menggunakan narkoba, sangat saya sayangkan sekali. Nah, sangat saya sayangkan sekali. Dan perlu diingat, di undang-undang narkotika itu mantan pengguna tidak bisa dipidana. Ya. Dan ya, menurut saya Novi ya jangan ya
mengikuti irama daripada orang-orang yang mengatakan hal yang tidak benar. Tidak perlu tes narkoba. Seandainya nih Pak ya, seandainya dia tes narkoba positif pun, Nopi pun tidak bisa ditangkap. Kecuali dia sedang memakai, digerbek, ditangkap, itu beda. Kalau mantan pengguna tidak bisa, walaupun hasilnya positif nggak bisa, nggak saya tangkap. Jadi saran saya begini ya, kalaulah permasalahan ini terkait dengan uang donasi, menurut saya kuasa hukumnya atau penasihat hukumnya konsentrasi saja dengan permasalahan uang donasi. Kalau seandainya dia membahas masalah di luar daripada uang donasi itu, menurut saya begini, apa sudah kehabisan bahan ini pengacaranya untuk melakukan pembelaan sampai narkoba-narkoba itu dibawa. Kalau memang dia memiliki bahan berargumen ya terkait dengan uang donasi ini, menurut saya tidak mungkin keluar dari permasalahan uang donasi. Nah, kalau seandainya sampai membahas masalah narkoba, membahas masalah yang lain, menurut saya mungkin pengacaranya sudah habis bahan dia untuk berargumen melakukan pembelaan hukum terhadap kliennya. Bang John LBF menilai Farhad Abbas ini pengacara pansos dan tukang komporin kliennya deh Bang. Setuju, ya, Bang? Saya kali ini saya sepakat nih ya apa yang disampaikan oleh John LBF ya. Apa yang disampaikan oleh John LBF itu benar, karena John LBF itu kan menyarankan jangan sampai Agus ini terprovokasi dengan orang-orang sekelilingnya. Ya menurut saya benar lah, Agus ini kan seperti begini, seperti dimanfaatkan ya, dimanfaatkan oleh orang-orang sekelilingnya. Jadi setuju saya kalau seandainya ada yang mengatakan ya, Bang John mengatakan seperti itu, setuju saya. Apa saran dari Abang untuk Agus nih Bang? Saran saya kepada Agus ya, artinya bangunlah kepercayaan yang didasari dengan kejujuran. Agar apa? Menghilangkan prasangka buruk masyarakat terhadap Agus. Dan ya, menurut saya dalam hal ini Agus harus ya melangkah mengawali persoalan ini ya, harus memiliki tujuan agar permasalahan ini menjadi selesai, bukan justru menciptakan permasalahan lagi. Dan saya sekali lagi ya, dengan maksud ya tidak merendahkan Agus ya, kondisi Agus sekarang ya, Agus tidak bisa melihat. Artinya kondisi Agus sekarang ini tidak cukup baik untuk melakukan ya perbuatan atau upaya-upaya hukum yang berakibat nanti bisa jadi justru Agus nanti yang terkena permasalahan hukum. Menurut saya sudah legowo, Agus akui kalau memang ada kesalahan, ada kekeliruan, ya mungkin ada kebohongan. Agus harus akui secara jujur, karena kondisi Agus sekarang ini perlu bantuan, ya daripada nanti Agus sedih lagi. Bahkan mungkin bisa jadi Agus sedih banget lagi. Menurut saya udahlah ya, hentikan, cukup sampai di sini. Fokuslah terhadap penyembuhan Agus. Untuk Teh Novi Bang, pesannya apa Bang? Ya kalau untuk Teh Novi ya tetap semangat ya, tetap semangat melakukan kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan kemanusiaan ya. Jangan ragu ya. Jangan takut ya. Tetap semangat, lakukan hal yang memang harus perlu dilakukan ya. Jangan khawatir terhadap ini laporan polisi, jangan khawatir terhadap dugaan-dugaan yang mungkin negatif ya. Sepanjang Nopi berada di pihak yang benar ya, berada di jalur rel yang benar ya, lakukan yang perlu dilakukan, dan yang tidak perlu dilakukan jangan dilakukan. Biar aja orang mengatakan permasalahan narkoba, permasalahan jangan diikuti ya, jangan diikuti. Novi, saran saya jangan menari dengan pukulan gendang orang lain. Biarlah orang pukul gendang, tapi Novi jangan mengikuti irama pukulan gendang orang lain. Pesan buat Bang Farhad Abbas apa Bang, sesama advokat? Ya, pesan saya buat sahabat saya ya, Farhad Abbas ya, saya
ya saya hanya sebagai sahabat bisa memberikan pendapat. Ya, jadilah seorang advokat yang bersikap dan berperilaku ya, yang menunjukkan ya, kemampuan ya, bisa berpikir jernih dan bisa mengambil keputusan yang baik dengan cara yang baik dan benar. Agar apa? Agar kita sama-sama advokat bisa menjaga harkat dan martabat kita sebagai penegak hukum, sebagai penasihat hukum. Ya, saran saya, berikan nasihat klien kita dengan baik agar klien kita bisa keluar dari permasalahan, bukan justru menceburkan klien kita dari permasalahan. Itu aja mungkin pesan saya. Mudah-mudahan sahabat saya sehat terus dan berada di jalan yang benar. Tambahan sedikit, kalau pesan untuk John Beb apa Bang dari Abang? Ya, pesan buat Bang John, ya saya sudah dengar apa dia mengatakan bahwa Bang John juga ikut campur katanya. Ya, sepanjang Bang John bilang kalau ada permasalahan peristiwa kemanusiaan, maka dia ikut serta kepeduliannya terhadap peristiwa kemanusiaan. Pesan saya, ya tetap Bang John semangat, ya kepeduliannya terhadap kemanusiaan, ya tetap ditingkatkan, ya kepeduliannya memang terkait dengan permasalahan kemanusiaan. Ya, saya dukung Bang John untuk turut serta, ya turut serta masuk dalam arena terkait dengan kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan.